Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan pada hari ini, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tentang dampak COVID-19 dalam kehidupan. Sebelum kita melangkah jauh ke dampak COVID-19, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa sih itu COVID-19? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang menular yang menjadi masalah kesehatan dunia termasuk di Indonesia. Sesuai dengan namanya yaitu COVID-19, di mana penyakit ini muncul di akhir tahun 2019, bahkan sampai sekarang pun masih ada. Pada tanggal 30 Januari 2020, COVID-19 ditetapkan menjadi darurat kesehatan masyarakat kepedulian internasional atau disingkat dengan PHEIC. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi. Di Indonesia, pertama kali dilaporkan 2 kasus positif pada tanggal 2 Maret 2020 dan kasus positif terus meningkat. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Dampak dari munculnya COVID-19 ini sangat nampak jelas di awal tahun 2020, di mana akibat COVID-19, dunia menghadapi krisis baik dari aspek ekonomi, sosial dan budaya, kesehatan maupun pendidikan. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat yang disebabkan karena adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja selama masa pandemi COVID-19. Selain adanya PHK yang dilakukan oleh pemerintah, juga ada keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB di beberapa daerah sejak April tahun 2020 yang berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja perekonomian dan juga aktivitas jual beli di pasar tradisional yang sebelumnya dilakukan secara leluasa untuk bertransaksi, namun sekarang banyak penjual yang harus gulung tikar atau berhenti karena adanya COVID-19 ini. PSBB di masa pandemi juga berdampak pada aspek sosial dan budaya serta aspek pendidikan, di mana karena adanya keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB, memaksa masyarakat untuk mendekam di rumah dan menyebabkan adanya pembatasan aktivitas sosial antara satu individu dengan yang lainnya dan akan memunculkan kebiasaan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, pandemi ini telah memunculkan budaya masyarakat baru untuk merespon kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang ada dan mengubah nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat yang berdampak pada perubahan pola pikir, pandangan, serta sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan protokol kesehatan lainnya. Hal itu membuktikan bahwa berbagai aktivitas sosial yang sebelumnya dapat kita lakukan dengan leluasa, kini harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan untuk kegiatan sosial seperti acara pernikahan, hajatan, syukuran, hiburan, dan lain sebagainya terpaksa harus dihentikan akibat COVID-19 ini. Dan pada aspek pendidikan, di mana proses belajar mengajar yang sebelumnya dilakukan secara offline atau tetap langsung, kini harus dilakukan secara online, sehingga menyebabkan proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Hal ini disebabkan
karena peserta didik terkendala dalam mendapatkan pembelajaran karena kurang mempersiapkan diri, seperti motivasi peserta didik yang kurang dalam mengikuti pembelajaran daring, dan juga fasilitas yang kurang memadai seperti alat untuk melakukan pembelajaran daring dan data internet menjadi salah satu penyebab peserta didik kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, peserta didik harus dihadapkan dengan sistem online yang pembelajarannya berupa teori, sehingga proses belajar tidak efektif karena IQ dari peserta didik berbeda-beda, seperti ada beberapa peserta didik yang cepat menangkap pembelajaran, namun ada juga beberapa yang lambat menyerap pembelajaran, sehingga peserta didik ini akan tertinggal dalam pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, kita belajar secara langsung saja belum tentu kita dapat memahami materi, apalagi dilakukan secara daring. Itu, COVID-19 juga memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut akan tertular virus corona sehingga membuat sistem imun semakin menurun. Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang berguguran akibat pandemi ini karena faktor tertular virus COVID-19 maupun faktor kelelahan karena jumlah pasien yang meningkat. Seperti pada tanggal 27 September tahun 2020, sebanyak 101 orang tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 meninggal dunia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik dan cinta tanah air, kita harus berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengurangi tingkatan penyebaran virus corona ini, sehingga kasus COVID-19 ini dapat menurun, khususnya di negara kita, seperti mengikuti protokol kesehatan dan menjaga kesehatan seperti melakukan gaya hidup sehat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Harapan saya terhadap kita semua, semoga kita bisa menaati dan menerapkan protokol kesehatan sehingga kasus penyebaran COVID-19 menurun, khususnya di negara kita. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.